Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas terkait dengan metode penyusutan. Metode penyusutan yang pertama yang akan saya bahas terkait dengan metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu setiap tahunnya besarnya beban penyusutan itu sama terus. Nah, rumus untuk menghitung beban penyusutannya itu setiap tahunnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, jadi nilai residu itu adalah nilai kira-kira aset tetap yang dimiliki itu pada akhir periode atau akhir masa manfaatnya itu kira-kira bekasnya laku berapa. Nah, jadi nilai yang dicontoh ini kan contohnya harga beli, kemudian biaya-biaya, kemudian ada nilai residunya 10 juta. Ini 10 juta itu hanya kira-kira, nanti kira-kira bisa laku terjual 10 juta bekasnya kalau udah nggak dipakai, itu maksudnya. Kemudian dari aset tetap ini kira-kira lagi bisa digunakan berapa lama, ditetapkan. Kita contoh yang ini kita tetapkan kira-kira bisa digunakan selama 8 tahun. Nah, nilai residunya atau nilai sisanya sebesar 10 juta. Nah, kemudian yang sering digunakan di perpajakan metode penyusutannya adalah metode garis lurus. Bukan berarti di perusahaan tidak boleh menggunakan metode yang lain, boleh. Cuman kalau perusahaan menggunakan metode yang lain selain metode garis lurus, berarti nanti harus ada koreksi fiskal. Jadi kita harus menghitung besarnya penyusutan berdasarkan pajak dan metode penyusutan yang berdasarkan komersil atau perusahaan. Nah, kemudian saya sekarang bahasnya untuk yang metode garis lurus. Ini contohnya udah. Kemudian dari sini kita susun daftar penyusutannya. Jadi tiap tahunnya berapa penyusutannya. Oke. Kita masukkan tadi harga belian 150 juta, biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar 20 juta. Jadi harga perolehannya ini adalah mesin ini adalah 150 juta, 150 ditambah 20 juta, jadi sebesar 170 juta harga perolehannya. Nah, kemudian nilai residunya tadi kan 10. Nah, nilai residunya 10, modal ekonomisnya 8, maka kita masukkan ke rumus. Jadi rumusnya 170 kemudian dikurangi 10 dibagi 8, hasilnya 20 juta. Jadi kalau menggunakan metode garis lurus tiap tahunnya sama sebesar 20 juta. Nah, kemudian kalau sudah dihitung besarnya beban penyusutan, kemudian di jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin sebesar 20 juta. Jadi tiap tahun sama jurnalnya seperti ini, tiap akhir periode akuntansi atau per Desember. Ini jika perolehan aset tetapnya itu di bulan Januari. Sekarang beda kalau penyusutannya ini atau perolehannya ini tidak di bulan Januari, di bulan berjalan. Misal ini misalnya perolehannya atau belinya itu bulan Maret, berarti penyusutan untuk tahun pertama untuk tahun 2020 Desember 2020 tidak 20 juta. Ini kita bagi 12 sama dengan ini kita bagi 12. Kemudian hasilnya kita kali berapa bulan, berarti belinya mulai Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, 10 bulan, berarti kita kalikan 10. Berarti hasilnya 16 juta untuk penyusutan di tahun pertama atau Desember 2020 itu, dengan kondisi jika perolehannya atau belinya tidak pada awal tahun. Nah, karena rumus ini untuk rumus 1 tahun. Nah, kemudian ini berlaku juga untuk yang metode saldo menurun. Nah, untuk metode saldo menurun contohnya masih sama dari contoh yang ini. Kemudian kalau menggunakan metode saldo menurun
nilai residu ini kamu abaikan. Jadi ini kayak semacam soal pengecoh gitu kan ya. Jadi 10 juta ini kamu abaikan kalau perusahaan menggunakan metode saldo menurun. Nah, kalau menggunakan metode saldo menurun, rumusnya 2 dikali persentase metode garis lurus kali nilai buku. Persentase metode garis lurus itu rumusnya 100% dibagi umur ekonomis, berarti ketemu 12,5%. Kalau 100 dibagi 8. Kemudian kalau nilai buku itu adalah harga perolehan ini dikurangi akumulasi. Nah, dikurangi akumulasi. Nah, kemudian untuk tahun pertama kan penyusutannya belum ada. Berarti untuk tahun pertama nilai bukunya itu sama dengan harga perolehannya. Ini rumusnya, berarti kan 2 dikali persentasenya 12,5 dibagi 100 kan persen tadi, kemudian dikali harga perolehannya sebesar 170. Akhirnya beban penyusutan untuk tahun pertama 42.500.000. Tahun kedua beda lagi karena sudah ada penyusutannya, maka rumusnya sama, nilai buku berarti ini 127.500 kemudian dikali 2 ya, jadi G4 sini 127.500 dikali 2 dikali 12,5%, hasilnya 31.875 dan seterusnya. Jadi setiap tahunnya beban penyusutannya makin mengecil, makanya disebut saldo menurun. Maka pada tahun pertama jurnal penyesuaiannya adalah kita copy dari sini aja. Ctrl V. Nah, kita copy dari sini. Oke, jadi besarnya penyusutan untuk tahun pertama untuk Desember 2020 adalah ini. Nah, ini 42.500. Nanti untuk tahun 2021 berarti 31875. Tahun 2022 berarti 23906.250 dan seterusnya. Ini dengan kondisi jika perolehannya Asatap itu awal tahun. Tapi kalau tidak awal tahun sama kayak tadi caranya. Misalnya belinya bulan Maret, berarti yang disebutkan tahun 2020 tidak 12 bulan tapi hanya 10 bulan. Berarti ini tinggal bagi, berarti ini 42.500 sama dengan ini dikali 10 bulan kan, dibagi 12. Oke. Jadi hasilnya tidak 42.500 tapi 35416667. Itu jika kondisinya atau belinya tidak awal tahun, yaitu pada bulan berjalan. Oke. Nah, berarti sampai sini yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan metode penyusutan, metode saldo menurun. Jadi makin lama makin turun ya. Dari saya Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.